Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyusun tabel distribusi frekuensi. Setelah minggu lalu kita belajar kaitannya tentang apa yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi dan kemudian item-item apa saja yang ada di dalamnya, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuatnya. Bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi. Dan tidak terasa bahwasanya minggu ini memasuki minggu ke-6, yang itu artinya minggu depan kita sampai pada pertemuan ke-7, yang artinya kita akan segera memasuki ujian tengah semester. Berarti sudah hampir separuh perjalanan untuk perkuliahan kita yang tidak terasa. Baik, langsung saja. Sebagaimana yang telah saya singgung di minggu lalu bahwasanya klasifikasi dari tabel distribusi frekuensi ini ada dua. Yang pertama tabel distribusi tunggal, yang kedua distribusi kelompok. Distribusi tunggal, sebagaimana yang juga pernah saya singgung sebelumnya, dia hanya memaparkan data satuan. Jadi tidak ada intervalnya, tidak ada range-nya. Seperti itu ya, dari kelas yang kita miliki. Di sana kita hanya memaparkan data satuan, sebagaimana contohnya di sini misalnya. Kita memaparkan nilai dari mata kuliah statistik yang dimiliki oleh 10 orang sebagai contoh ya. 10 orang nilai dari mata kuliah statistik ini. Kemudian nilai yang kita masukkan di sana langsung kita paparkan apa adanya secara tunggal itu tadi. Yang dapat 100, yang dapat 80, 75, 70, 60, 50 sampai 40 ya sudah kita masukkan secara apa adanya tanpa perlu kita buat sebagai distribusi kelompok itu tadi. Dan ini tidak masalah, boleh kita lakukan seperti ini asalkan satu, data yang kita miliki itu jumlahnya sedikit. Tidak lebih dari 50 lah misalnya seperti itu. Karena kalau misalnya kita menggunakan tabel distribusi yang tunggal ini, sedangkan data yang kita miliki itu banyak, ada ratusan, maka sama saja tidak akan menjadi efektif. Akan sulit bagi orang untuk melihat karena terlalu panjang itu tadi. Maka kita menggunakan distribusi tunggal apabila data yang kita miliki memang sedikit. Suara saya maaf, terdengar jelas ya. Selanjutnya, nah data yang dimasukkan seperti yang ada di gambar ini, bahwasanya X atau nilai yang kita miliki, data yang kita miliki itu dimasukkan apa adanya. Sedangkan frekuensi itu sebaran data, berapa orang sih yang punya nilai 100 itu tadi. Yang dapat nilai 75 berapa orang? Oh, dua orang. Yang dapat nilai 60 3 orang, seperti itu. Atau seperti contoh data yang di sampingnya itu tadi. Yang di samping yang pas ada di atas saya ini ya, di atas saya yang ini. Di sana bahwa data yang kita miliki ya ada 19 orang yang dapat nilai 6, 9 orang yang dapat nilai 7 dan seterusnya. Jadi di sini dapat kita ketahui secara langsung, tidak perlu kita lewat penghitungan. Ya data apa adanya tinggal kita masukkan saja. Kita masukkan, kita input yang dapat yang memiliki ya hanya rumus mencari frekuensi saja yang kita gunakan. Ya. Rumus mencari frekuensi saja. Sebab kalau kita melakukan penghitungan statistik sekarang tidak lagi manual. Kalau menggunakan cara yang manual, kita menggunakan tali. Tali itu gimana? Yang ketika kita menambahkan biasanya digunakan penghitungan skor. Kalau misalnya ada data 1, ditarik garis 1, seret 1. Oh ada lagi 2. Biasanya digunakan penghitungan manual untuk, kalau kalian pernah lihat di pemilu itu kan, di KPU, kalau misalnya untuk menghitung siapa mendapatkan skor lagi ditambah 1. Karena agar tidak perlu menghapusnya kan seperti itu. 5 ditali, diikat kalau sudah 5, kemudian dihitung lagi kan seperti itu. Nah, karena kita menggunakan di sini untuk menghitung statistik menggunakan Excel, maka ya tidak perlu lagi kita menggunakan tali itu tadi. Nah, selanjutnya yang masuk kepada pokok bahasan kita, kaitannya tentang bagaimana cara
mencari tabel distribusi kelompok. Tabel distribusi kelompok di sini cara mencarinya ada langkah-langkahnya, step by step. Bagaimana cara kita mencarinya. Dan ini harus kalian pahami satu persatu. Tidak bisa kalian tidak paham kemudian berusaha memahami setelahnya misalnya. Di sini langkah demi langkah sudah saya tuliskan dari langkah yang awal kemudian hingga langkah akhir. Ketika langkah ini bisa kita lakukan semua, maka kita bisa mulai menyusun tabel distribusi frekuensi secara kelompok. Di sini di samping saya berikan contohnya untuk jenis tabelnya ya. Minggu lalu juga sudah saya berikan contohnya. Kalau tadi itu kan kaitannya tentang nilai pelajaran misalnya. Di situ data tunggal ya dipaparkan apa adanya, dapat 100 ya 100, 80, 80. Tapi kalau di sini tidak. Ada rentangnya. Misalnya di sini saya memberikan contoh data tentang usia dosen di FAI. Ya ini hanya contoh saja ya, bukan data sebenarnya. Dari usia 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39. Jadi ada range-nya, ada jaraknya, maka disinilah disebut sebagai distribusi berkelompok. Kita pelajari cara yang pertama. Bisa kalian lihat, langkah awalnya adalah mencari nilai tertinggi, highest score. Highest score, seperti itu ya. Atau nilai maksimum, nilai maksimal. Nilai yang tertinggi dari kumpulan data yang kita miliki itu berapa? Itu harus kita cari terlebih dahulu. Penting untuk kita cari. Setelahnya, kita mencari nilai yang terendah. Minimum, lowest score. Nilai yang paling kecil. Tadi misalnya kita melihat nilai, kita lihat nilai yang paling rendah berapa, siapa, apa, nilai yang paling tinggi, apa. Usia pun demikian ini. Usia paling rendah berapa? Oh, 25. Usia paling tinggi, 54 misalnya, seperti itu. Harus kita cari tahu dulu. Setelah kita mengetahui nilai tertinggi dan nilai terendah, maka kita mencari range atau rentang. Rentang itu berarti selisihnya ya, dari nilai tertinggi sampai terendah itu ada berapa sih? Gitu. Misal kalau usia di sini, selisih atau rentang dari usia yang paling tua sama usia yang paling muda dosen di FAI itu berapa? Oh, paling tinggi 54, paling paling rendah itu ada 25. Misal seperti itu. Atau paling tinggi itu 50, paling rendah 25. Berarti ada 25 jarak atau rentang yang dimiliki kisaran antara dosen yang paling muda dengan dosen yang paling tua. Atau kalau berdasar data yang kita miliki ini berarti berapa? 25, 29 ya, 29 range-nya. Ya, caranya cukup gampang, hanya tinggal dikurangi saja. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Sudah ketemu range-nya. Kemudian, ketika kita sudah mengetahui range, langkah selanjutnya kita menentukan jumlah kelas. Jumlah kelas ini di sini misalnya contohnya ya, 25 sampai 29 itu kelas yang pertama. 30 sampai 34 kelas yang kedua. 35 sampai 39 kelas yang ketiga. 40 sampai 44 kelas yang keempat. 45 sampai 49 kelas yang ke-5 sampai 50 sampai ke 54 kelas yang ke-6. Berarti ada berapa kelas? 1 2 3 4 5 6 kelas. Nah, itu adalah jumlah kelas yang kita miliki. Tadi kan kita sudah tahu ya range-nya. Range-nya itu dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum, kemudian kita menentukan jumlah kelasnya. Untuk menentukan jumlah kelas ada beberapa cara. Bisa di dalam buku statistik pendidikan, pengantar statistik pendidikan, salah satunya itu dikatakan ya jumlah kelas itu biasanya sekitar 10 sampai 30, 10 sampai 20 maaf. 10 sampai 20. Akan tetapi ada juga yang menggunakan rumus sebagaimana yang akan kita gunakan. Dan saya lebih condong menggunakan rumus ini. Karena ketika kita menggunakan rumus, maka banyaknya jumlah kelas itu tergantung dari jumlah data yang kita miliki, sehingga lebih proporsional. Nah, rumus yang kita gunakan, rumus yang baku, yang dimanapun ketika kita menentukan jumlah kelas, rumus ini yang lazim dipakai, yaitu rumus Target. Rumus Target ini caranya gimana? Ya, jumlah kelas atau yang dilambangkan dengan K, itu adalah hasil dari penghitungan 1
ditambah 1 ini bilangan konstanta yang artinya dia tetap 1. Mau berapapun nanti kita cari. Ditambah 3,3. 3,3 juga merupakan sebuah ketetapan dalam rumus ini. 1 ditambah 3,3 dikali log dari jumlah data yang kita miliki. Jumlah data yang kita miliki, contoh di sini ada 50. Sehingga berarti 1 ditambah 3,3 dikali log 50. Nanti kita tidak perlu menghitung manual, kita masukkan saja di dalam Excel. Kemudian ketika kita sudah mengetahui nilai tertinggi, nilai terendah, kita ketahui range-nya dari nilai tertinggi ke nilai terendah tersebut. Kemudian kita sudah tahu jumlah kelasnya mau dibagi berapa. Oh, dari range 29 tadi itu, ternyata kita buat jumlah kelasnya ada 6. Ini kan contohnya yang saya berikan di sini ada 6 kelas ya. Itu gimana cari? Menggunakan rumus ini, itu tadi. Nah, ketika kita sudah ketahui 3 hal itu, langkah terakhir adalah bagaimana cara menentukan interval dari masing-masing kelas. Dari 25, ini kan kelas yang pertama ya, itu sampai angka berapa sih mau saya masukkan? Apakah 25 sampai 30? Misalnya, untuk kelas yang pertama, atau berapa? Nah, ini juga ada penghitungannya agar proporsional pembagiannya. Caranya gimana? Berdasarkan hasil penghitungan kita sebelumnya. Jadi untuk menentukan interval atau panjang kelas adalah range. Range itu adalah tadi itu ya, rentang dari nilai maksimal ke nilai minimal itu dibagi dengan jumlah kelas yang kita miliki. Jadi ya tinggal dibagi saja. Seperti tadi misalnya 29 dibagi berapa ini jumlah kelasnya? Itu 2, 3, 4, 5 dibagi 6 misalnya seperti itu. Ketemu nanti dalam sebuah kelas itu mau diberikan intervalnya berapa datanya. Gitu. Jadi sudah cukup seperti ini saja. Nah, kemudian kita langsung praktekkan saja. Jadi apa namanya? Agar kalian bisa lebih memahami karena ini bukan mata kuliah hafalan ya. Bukan mata kuliah hafalan, harus kalian praktekkan sehingga kalian bisa melakukan penghitungannya. Jadi langsung kita masuk saja kepada lembar kerja Excel. Lembar kerja Excel yang kita siapkan. Di sini masuk kepada mana ya? Sebentar. Nah, di sini. Sudah nampak ya? Jadi ini adalah nilai yang sudah kita miliki, data yang kita miliki. Untuk kuliah ini saya berikan contohnya nilai mata kuliah statistik deskriptif ya, nilai kalian inilah, anggap saja seperti itu. Contohnya, tidak tahu nanti realnya bagaimana. Nah, data yang sebelah kiri ini adalah data kaitannya tentang nilai mata kuliah statistik yang dia belum dibuat tabel distribusi frekuensinya, sehingga masih berkelompok seperti masih kesulitan kita ketika melihatnya itu. Untuk melihat mana nilai yang paling tinggi, mana nilai yang paling rendah, terus yang dapat nilai 75 berapa orang, yang dapat 84 berapa orang. Itu kita masih kesulitan karena nilainya masih bergabung seperti ini. Belum dalam bentuk tabel. Maka untuk memudahkannya kita buat tabelnya. Cara-caranya sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Kita langsung saja. Nah, data yang tengah ini adalah penghitungan yang akan kita lakukan sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Dan kita tidak perlu melakukan penghitungan manual. Cukup dimasukkan saja rumus yang ada di Excel ini, maka kita akan mengetahuinya. Sebagai contoh misal, sebelumnya alangkah baiknya ketika kalian misalnya mau melakukan penghitungan data itu diberi nama dulu. Biasanya kalau kita blok seperti ini kan yang muncul di sebelah kiri itu adalah kolom yang kita blok ya, tapi bisa juga kita ganti. Nah, kan seperti contoh misal seperti ini kan ada B4 misalnya. Tapi bisa juga kita berikan namanya. Sebagai contoh ini saya blok. Nah, ini sudah saya beri nama sebelumnya dengan nama nilai. Mengapa? Agar kalian memudahkan ketika nanti melakukan penghitungan. Tinggal diketik saja. Baik, kita masuk ke yang pertama untuk mencari jumlah data. Ya, untuk mencari jumlah data kita langsung masukkan rumusnya gimana? Sama dengan count, menghitung. Count ini digunakan untuk menghitung jumlah ya.
angka, counts the number of cell in a range that contain numbers. Count kita rumusnya, kemudian kita blok. Setelah kita blok, tadi karena sudah ada namanya ya, saya klik nama saja bisa, kita enter. Sudah langsung muncul, ada 60. Tidak perlu kita ngitung satu persatu, ini ada berapa, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti data secara keseluruhan ada 60. 60 nilai mata kuliah statistik, 60 mahasiswa yang mendapat nilai statistik. Kemudian kita mencari nilai maksimalnya, sama dengan max. Klik. Max dari mana? Dari data ini. Ya sudah, tinggal kita blok. Seperti itu, kita enter. 90. Ternyata dari 60 nilai ini, nilai paling tinggi itu berapa? 90. Sekarang, misalnya ini loh, nggak tahu nanti benerannya gimana. Nilai terendah sama dengan minimal. Kemudian kita blok di sini, kita enter. 60. Ternyata nilai paling kecil untuk mata kuliah statistik deskriptif ini mendapatkan nilai 60. Jadi nilai maksimal sudah kita ketahui, nilai minimal sudah kita ketahui, dan yang paling utama jumlah data secara keseluruhan telah kita ketahui. Sekarang kita lakukan penghitungan, mencari range. Range selisih dari nilai yang paling tinggi kepada nilai yang paling rendah itu berapa. Ya sudah, tinggal kita kurangi saja, sama dengan max. Di sini kita klik, kemudian dikurangi dari tabel bawahnya, kita enter. Muncul berapa? 30. Oh, selisih dari nilai tertinggi dan nilai terendah itu adalah 30 ternyata. Kayak gitu. Paham guys sampai di sini? Saya lanjutkan. Langkah setelah kita mengetahui range-nya, menggunakan rumus Torges tadi. Caranya di sini sudah ada rumus bakunya, sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali itu di di Excel bukan pakai tanda X ya, tapi pakai tanda bintang. Dan juga untuk koma itu tergantung dari pengaturan kalian. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik. Nah, nanti harap diperhatikan masing-masing. Kemudian log. Kita masukkan di sini log dari N. N-nya berapa di sini? 60 ini tadi. Tutup kurung, enter. Muncul berapa jumlah kelasnya? 6,86. Nah, untuk membuat kelas sebanyak 6,86 ini kan belum bulat ya. Jadi gimana coba buatnya? Harus kita bulatkan. Dibulatkan 6,86 berarti berapa? Tuh 7. Ya, jadi ada berapa jumlah kelas yang akan kita buat nanti? Ada 7 kelas. Ya, 7 kelas. Nah, setelahnya ketika kita mengetahui jumlah kelas, yang harus kita tentukan panjang kelasnya sekarang. Atau range-nya. Atau intervalnya ya, maaf, bukan range-nya. Tapi intervalnya. Interval itu panjang kelas yang akan kita buat. Kalau range itu kan jarak dari maksimal ke minimal. Tapi kalau interval itu adalah panjang kelas. Kalau jumlah kelasnya kan ada 7 nanti itu. Jumlah kelas ada 7. Seperti ini misalnya kan ada. Nanti itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jumlah kelas. Nah, untuk memasukkan panjang kelasnya ini kan belum kita ketahui. Ya sudah, kita hitung dulu. Cara mencarinya, untuk mencari interval itu gimana? Range dibagi jumlah kelas. Langsung kita bagi saja. Sama dengan range-nya mana? 30 ini ya. Dibagi. Kalau di Excel itu pakai garis miring. Bagi jumlah kelas yang sudah kita bulatkan 7 ini. Enter. Hasilnya berapa? 4,28 sekian. Nah, untuk menuliskan interval ini, kita melakukan pembulatan itu harus ke atas. Harus ke atas ya. Pembulatannya. Walaupun 4,1 kita jadikan pembulatannya ke atas. Mengapa? Agar semua data yang kita miliki itu akan tercakup di dalamnya. Gitu. Karena lebih sedikit pun itu harus dibulatkan ke atas. Berarti 4,28 5 kita bulatkan. Sudah ya, di sini kita telah mengetahui range-nya 30, jumlah kelasnya ada 7, kemudian intervalnya ada berapa? 5. Kita masukkan ke dalam tabel distribusi yang akan kita buat. Jumlah kelas ada 7. Ini sudah ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian nilai terendah berapa? 60. Kita masukkan 60. 60. Kemudian
panjang kelasnya kan ada berapa tadi? 5. Berarti kan berapa? 60, 61, 62, 63, 64, 65 kan ada di kelas ini kan? Ya. Ya, berarti ada 60, 61, 62, 63, 64 ya, sampai 64 karena 60 dihitung. Nah, kita bisa saja sebenarnya melakukan penghitungan manual seperti itu tadi, tapi akan lebih mudahnya kalau melakukan penghitungan menggunakan Excel ini. Seperti itu. Mengapa? Karena untuk seterusnya tidak perlu kita hitung manual. Berarti sama dengan 60 ini ya, 60 ditambah, ini berapa pembulatan ke atasnya? 5. 5. Kurang 1. Enter. 64. Oh. 60 sampai 64 ini berapa selisihnya? Ada 5 kan? 60, 61, 62, 63, 64. Selanjutnya untuk data setelahnya berarti dari data yang ini ditambah 1 dari 65. Sudah, untuk ke bawahnya tinggal kita tarik saja. Kita tarik, ini masih 1 karena dia kan belum ditambahkan angka setelahnya, di sampingnya. Nah ini, ditambahkan sudah berubah gini. Nah, sudah langsung muncul secara otomatis. Jadi 60 sampai 64 ya intervalnya itu ada 5 kan. 90 sampai 94 ya 5 kan. 90, 91, 92, 93, 94 kan kayak gitu. Sudah, sekarang jumlah kelas sudah ketahuan. Kemudian intervalnya sudah ketahuan, sekarang frekuensinya. Nah, ini frekuensi. Frekuensi dari 60 data yang kita miliki itu, yang dapat nilai dari interval 60 sampai 64 itu berapa orang ya? Kita masukkan saja rumusnya, sama dengan frekuensi, muncul ya, klik di sini. Oh, biar lebih mudah saya tampilkannya di atas saja ya. Jadi kita blok dulu, biar tidak perlu menghitung satu-satu. Sudah blok, kemudian kita masukkan di sini sama dengan frekuensi. Kemudian frekuensi dari mana? Data yang kita miliki ini. Nah, kita blok seperti ini. Sudah, kalau sudah, titik koma dari frekuensi berdasarkan nilai statistik ini. Nah, ini yang kita blok sekarang. Kalau sudah, kita tutup. Tapi menutupnya itu jangan hanya tutup kurung, melainkan Ctrl Shift. Setelah itu di Enter. Jadi kurung kurawal lah untuk membuat kurung kurawal. Ctrl Shift Enter. Sudah akan muncul seperti ini langsung kan. Nggak perlu kita hitung lagi satu-satu, nggak perlu metani kan. Metani endi sing entuk 60, diklik siji. Endi sing entuk 6 siji ono ora, 6 loro ada atau enggak, 63 ada enggak perlu satu-satu dipetani kayak gini. Sudah langsung otomatis. Oh, yang dapat rentang nilai 60 sampai 64 itu 10 orang. Yang dapat nilai 90 sampai 94 itu 2 orang. Dapat nilai 80 sampai 84 itu 7 orang. Oh, paling banyak itu rentang 70 sampai 74 ada 12 orang. Misalnya seperti itu. Sudah. Kalau kalian ingin mencari nilainya yang pasti itu berapa saja, gampang. Tinggal conditional formatting di blok. Conditional formatting, di highlight, kemudian between. Nah, between di sini bisa kalian masukkan between nilai berapa? 60 sampai 64 misalnya. Nah, akan muncul kan di sini merah-merah ini. Oh, ada 60, 12, 61, 64 seperti ini. Dan jumlahnya ada 10. Bisa kalian hitung lagi untuk memastikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Atau kalau 65 sampai 69, ya sudah tinggal dimasukkan 65 sampai 69. Nah, akan berubah lagi kan? Oh, seperti ini. Nah, jumlah dari frekuensi ini jelas merupakan jumlah yang sama dari data yang kita miliki. Sehingga ketika kita jumlahkan, melakukan sum, penghitungannya, hasilnya berapa? 60. Sudah selesai. Tabel distribusi frekuensi kelompok kita sudah jadi. Mau datanya sedikit, mau datanya banyak, ya caranya seperti ini rumusnya. Tidak kemudian membingungkan. Kenapa? Karena kita hanya memasukkan hanya memasukkan rumus saja seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Mas Genta, ada pertanyaan Mas Genta? Diwangi. Paham, Mas? Tidak ada, Pak. Yakin paham? Tidak ada, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Tenang loh ya. Ya, jadi mau data berapapun yang kita miliki, caranya seperti itu. Dan kalau menggunakan Excel itu tidak akan kesulitan ketimbang melakukan penghitungan manual. Karena hanya memasukkan
rumusnya saja, penghitungannya saja, insya Allah akan jadi. Sudah seperti itu. Bapak izin bertanya, Kak. Monggo, kalau mau bertanya.